guys, kembali lagi dalam video gua bersama gua Jody dan welcome to my channel Jody Motovlog HD. Dalam video kali ini, seperti kalian bisa lihat di sini, ada Diana, dan dalam konten kali ini gue mau sharing seputar Diana gitu kan, kayak plus minusnya selama gue memiliki motor ini, Panigale 899 ini. So, tanpa banyak basa-basi, enjoy the video. Tapi sebelum itu, gue di sini mau cuci motornya dulu biar kinclong dalam video, oke? Oh iya, kalian tuh tipikal yang nyuci motor tuh bener-bener sampai ke seluk-beluk si mesinnya nggak sih? Atau yang penting bagian luar aja, yang penting terlihat kinclong? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Soalnya kalau gue, yang penting terlihat bersih. Yang minusnya dulu kali ya, ketika gue memiliki motor ini. Oke, jadi minus pertama, hal yang gak gue suka dari Diana ini, koplingnya guys. Ya, koplingnya. Kok koplingnya bang? Diana ini, atau Panigale 899 ini pada dasarnya koplingnya sudah hidrolik gitu kan. Harusnya sih kalau hidrolik itu cenderung lebih ringan. Tapi nyatanya, Panigale ini, itu koplingnya pas gue awal-awal itu ternyata kayak mirip-mirip kopling standarnya R6. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak terbiasa dengan kopling yang standar ya, standar Remoge itu yang zamannya R6, zamannya R1 dulu, itu memang cenderungnya berat-berat guys saat ditarik tuas koplingnya. Dan begitu juga dengan si Ducati ini. Sama kayak mirip-mirip ketika gua dulu punya MV Agusta, yaitu MV Agusta Brutale. Dia sudah hidrolik tapi masih berat gitu. Jadi memang kayaknya memang karakter motor Italia pada zaman itu 2000 berapa ya, ini motor ini 2015 2016 itu memang ya begitulah karakteristik kopling hidroliknya. Jadi rasanya masih cukup berat walaupun sudah hidrolik. Nah, minus yang kedua adalah ini nih, joknya nih. Kenapa gue bilang ini? Karena selain memang ergonominya yang sangat agresif, jadi memang Panigale itu terkenal dengan ergonomi riding yang agresif dari gen pertama sampai sekarang. Begitu juga dengan Panigale gue yang tipe 899 ini, jadi selain agresif tapi joknya ini guys, keras, buset. Kayak inilah, kayak duduk di batu, bener-bener, waduh. Kalau kalian yang nggak terbiasa sih, mungkin akan cepet pegel ya rasanya. Beda sama sport tulen yang kayak 1000 cc-nya Jepang yang cenderung memang dia bagian joknya tuh masih lebih empuk gitu. Kalau ini tuh joknya tuh kagak ada empuk-empuknya guys. Semuanya serba keras, tidak ada nyaman-nyamannya. Tapi kalau dinaikin ya ganteng sih. Cuman ya itu, keras banget, sakit awal. Lama-lama sih sebenarnya ya. Terus minus yang terakhir itu adalah ini nih, pengeremannya. Betul, memang dia sudah Brembo ya kan. Apalagi juga gua upgrade mas remnya juga udah pakai Brembo punya. Tetapi guys, rasanya itu menurut gue masih kayak kurang pakem gitu. Masih kayak yang harus apa ya, agak tarik banget deh si tuas remnya ini gitu ya. Jadi gue harus narik banget kalau misalnya pengen performa pengereman yang maksimal gitu. Pengereman standarnya sebenarnya sih kalau dipakainya buat di perkotaan doang, itu dia cukup banget, bahkan lebih dari cukup. Tapi gua tuh kan ya touring gitu kan, touring. Maksudnya ketika kita ngelewatin jalanan yang belok-belok, jalanan kosong, terus tiba-tiba butuh rem dadakan, motor ini tuh masih kurang menurut gua. Masih cenderung lebih pakeman motor-motor yang udah pernah gua coba yang lain sih, kayak misalnya MT-09 itu gila, bukan Brembo aja rasanya pakem banget, kayak gua tuh pede gitu loh. Brembo sih tapi rasanya kayak bukan Brembo, dan rasa ABS-nya tuh kayak terlalu agresif juga sih ABS-nya motor ini. Jadi ketika kita rem dadakan, memang ABS-nya bekerja dengan baik, tapi rasanya tuh kayak kurang smooth gitu loh. Kayak kurang halus dan cenderung kasar, dan rasanya jadi terlalu banyak getaran deret gitunya kalau lagi rem dadakan. Kalian jangan kaget kalau misalnya kalian punya motor ini tiba-tiba rem dadakan, rasa ABS itu lebih agresif ketimbang rasa remnya itu sendiri gitu. Ya paling itu aja sih 3 minus yang selama ini gua rasain selama penggunaan motor Panigale. Abis itu kita bahas plusnya. Oke, semua sudah kelar, jadi tinggal disiram aja gitu kan. Udah deh. Simpel-simpel aja lah nyuci motor mah, nggak usah yang gimana gitu, yang penting terlihat bersih di mata kita gitu ya. Oke, sebelum gua jelasin plusnya dari memiliki motor ini rasanya gimana, gua mau ngasih tahu dulu guys. Jadi bagi teman-teman yang pengen tarikan motornya itu enteng, ya apalagi kalau misalnya bukan dari perawatan dari motornya itu sendiri. Namanya kita punya kendaraan pasti dong harus dirawat gitu kan, nggak mungkin kan kita cuma pakai doang, ya harus tetap di
maintenance supaya motor kita tarikannya tetap enteng. Salah satu caranya adalah kalau gue itu adalah penggantian oli secara rutin. Kalian tahu kan ini arahnya kemana? Betul sekali. Jadi memang gue kalau misalnya ganti oli selalu menggunakan oli dari Shell Advance. Gue cukup dengan ganti oli secara rutin, habis itu ya dibantu juga dengan servis, layaknya servis motor kita gitu di bengkel langganan atau di bengkel resmi. Cukup dengan itu aja sudah bikin tarikan motor kalian menjadi enteng. Kalau kita ngomongin soal khasiatnya gitu ya, khasiat dari penggantian oli dengan Shell Advance yang gue rasain itu selain tarikannya enteng, tapi bikin getaran mesin kalian juga jadi lebih halus. Terus juga perpindahan giginya jadi makin mulus. Terus rasa getaran mesin tuh juga jadi lebih minim gitu kan. Pokoknya bagus banget untuk kalian yang memang hari-harinya pakai motor. Habis itu kalian butuh yang endurance-nya lebih awet, lebih lama dan lebih bandel gitu tarikan mesinnya. Ya apalagi kalau bukan Shell, karena kalau Shell itu memang kalau ditanya soal durability dan endurance-nya, apalagi kalian rutin, wah masterpiece dah pokoknya. Karena ya memang kita beli motor ya buat dipakai gitu kan. Ya udah, semoga berguna informasinya dan lanjut kita bahas soal plus dari motor Panigale 899 aka si Diana ini. Nah, yang pertama itu yang jelas handling. Handling motor ini tuh gila sih. At least untuk pengalaman gue pribadi ya, gue selama punya motor ini, selama gue punya moge deh, motor ini adalah motor sport dengan handling terenak yang pernah gue coba. Parah men. Gue pakai motor ini tuh kayak pede abis gitu. Padahal dia moge. Kalian bisa lihat sendiri aja ini. Motor ini tuh desanya ramping banget. Yang dimensi 250 cc aja lebih gede mereka ketimbang motor ini yang cc-nya 898 cc. Lebih tepatnya itu ya. Terus plus yang kedua dari gua selama memiliki motor ini, kalau misalnya kita sebagai ini ya pengguna motor sehari-hari, khususnya kalau kita ngomongin motor moge, which is itu kan harganya juga udah yang mahal gitu kan. Dia memiliki fitur yang sudah sangat lebih dari cukup sih menurut gua. Kayak misalnya ada riding mode aja dia pilihannya banyak banget. Ada sport, ada wet, ada ini yang race gitu yang lebih agresif. Terus juga dia sudah ada traction control sampai 8 level apa kalau nggak salah. Pokoknya dia traction controlnya tuh bisa disetting sendiri juga. Kalian lebih pilih yang minim traction control atau yang full traction control. Penggunaan sehari-harinya tuh benar-benar berasa dan kepake. Akhirnya ada fitur-fitur yang tersedia di motor ini jadinya nggak mubazir. Itu sih menurut gua. Dan makanya juga menurut gua motor ini tuh untuk levelan Ducati Sport, yang motor sportnya Ducati, motor ini adalah yang paling value for money juga menurut gue. Kayaknya ini udah semua. Tinggal kita lap-lap aja. Ya udah, sebelum gua bahas yang plus ketiga, gua sambil lap motor ini dulu. Oke, udahlah, udah cukup. Dan untuk kita bahas soal plus dari si motor ini ya, jadi gua suka banget sama Diana ini soal desainnya. Karena buat apa gitu kan beli motor Ducati kalau nggak ngincer desainnya. Karena motor Ducati itu ya kalian bisa lihat sendiri aja nih si Diana, tampilannya aduh kece badai gitu. Bahkan yang generasi pertama aja terus disandingkan sama yang versi terbarunya itu Panigale V2, itu nggak kalah keren. Dan ini opini pribadi ya, menurut gua motor ini tuh jadi lebih berkarakter gitu. Apa ya, desanya menurut gua tuh ya masih ada garang-garangnya. Jadi selain futuristik ada sisi garangnya. Lu bisa lihat aja noh, ini garang abis men, beneran gokil nggak tuh? Apa ya, kalau ibarat mobil ya Ferrari-nya motor Ducati itu keren banget desainnya ya kan. Jadi itu aja sih 3 plus yang gue sukain dari si Diana aka Panigale 899. Jadi sekian aja untuk video kali ini, semoga berguna buat teman-teman semua yang nonton. Dan ya karena cuaca lagi hujan, jadi ya udahlah bikin vlognya di rumah aja sambil nyuci, sambil gue jelasin plus minusnya dari si Diana. Plus sekali lagi kalau misalnya kalian mau tarikan motor kalian enteng, ya udah jangan lupa pakai olinya apa? Oli Shell Advance. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan ya, I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.